Selamat pagi, eh, family, family Chandra, family Muhammad Said, teman-teman dan pengunjung YouTube saya. Hari ini tanggal 25 Oktober 2020, jadi tanggal gajian ya. Kalau kalau yang masih kerja atau yang pensiun. Oke. Selain itu nanti malam jam di sini mundur 1 jam. Jadi hari biasa ditentukan hari Sabtu jam 3 mundur 1 jam ke jam 2. Artinya kita masuk ke waktu winter. Jadi setahun dibagi 2, kira-kira tanggal 25 Oktober biasanya hari Sabtu. Jadi waktu dirubah masuk ke dalam winter tide. Jadi 25 Juni kira-kira biasanya hari Sabtu kita masuk ke dalam summer. Jadi jamnya dimajuin lagi gitu. Jadi artinya kalau jam dimundurin kita bisa tidurnya 1 jam lebih lama. Itu mengenai jam. Sekarang saya akan ngomong mengenai cold case di Gouda dan juga mengenai anak-anak yatim piatu di Gouda, bukan sekarang tapi pada tahun 1500-an gitu. Terima kasih. Sekarang kita mulai aja. Sekarang suasananya udah mulai bagus. Kalau lihat di belakang, daun-daun udah pada berjatuhan. Jadi abis summer kita masuk ke dalam musim gugur. Sebenarnya musim gugur tuh musim favorit saya gitu. Jadi kalau musim panas tuh orang-orang pada hiper semua, ke sana ke sini, lari ke pantai, ke sana ke sini, musim show, duduk di teras. Jadi kalau udah musim gugur, slow down. Ibu alam, sekali lagi bukannya ibu alam Surawijaya tetangga saya di nomor 32, tapi the mother's earth, dia akan bersih angin, hujan. Jadi bersih lagi. Jadi nanti sekarang 25 Oktober, nanti habis itu 3 bulan, Oktober, November, nanti Desember kita masuk ke dalam winter. Baru namanya winter, Desember, Januari, Februari. Jadi orang-orang belum pakai sarung tangan, saya sih udah pakai sarung tangan pada waktu itu ya. Saya datang dari negara panas. Oke, let's do it. Terima kasih untuk saran yang membangun dan juga yang tidak membangun. Oke, stay healthy. Terima kasih. Jadi ini tulang-tulangnya, jadi masih kecil-kecil sekali, mereka udah meninggal. Jadi miskin atau kaya sama juga, sedih juga kalau ditinggal anak. Yang kaya mereka bisa bikin lukisan, atau mereka bikin surat-surat perpisahan ke anaknya. Orang yang kaya tentu aja bisa pakai peti dari kayu yang namanya aiken, kayu pohon namanya aiken gitu. Jadi terus di dalamnya diisi sama gundu atau mainan atau sepatu-sepatunya. Jadi yang kelihatan itu adalah Sint Jans Kerk. Kita akan masuk, tapi sementara ini akan di luar dulu. Jadi Sint Jans Kerk adalah kerk artinya gereja, kerk yang terpanjang di Belanda, 123 meter. Jadi dikelilingnya, jadi pemandangannya ini romantis sekali ya, rokok makan gratis ya, kuning, romantis. Oke. Ini juga udah pernah saya ceritain, ini rumahnya Willem Freusenhuis, tempatnya orang-orang tua. Jadi waktu itu Meneer Willem, waktu dia goodbye, di testamennya ditulis bahwa rumah ini untuk orang-orang tua di Gouda supaya mereka nggak keluyuran jalan atau mereka nggak minta jadi orang minta-minta. 43 jadi tempatnya anak-anak yatim piatu. Sayang kita nggak bisa masuk ke dalam
bibliotek seperti tertulis di pintunya, open bar, artinya perpustakaan umum. Perpustakaan dibagi 3. Jadi anak-anak yatim piatu itu dulu dikuburnya sebelum rumah ini dibangun, mereka dikuburnya di sini dan juga di sekitar sini. Jadi yang sekarang kita sini banyak ditemuin tengkorak-tengkorak. Juga mereka dikubur di sekitarnya gereja. Namanya keselah ya, suami istri gandengan, bapak sama anak Sabtu Minggu jalan-jalan. Jadi mereka itu dikubur di sekitar sini. Jadi yang di sekitar Sinjanskerk, jadi di sini maksudnya Sinjanskerk, ini daerah yang bagus, yang baik karena banyak matahari yang bersinar. Jadi kalau penduduk Gouda yang punya duit, mereka dikuburnya di sini. Jadi mereka dikubur di sekitar sini yang tempat ada mobil itu, sekitar sini juga di sini. Jadi juga banyak diketemuin tengkorak-tengkorak. Jadi waktu di sini dibangun, mau dibikin saluran gas, ledeng, macam-macam, banyak diketemuin tengkorak-tengkorak di daerah sini. Jadi di sini dulu kuburan. Jadi sebenarnya di Gouda ini yang menjadi monumen, yang menjadi museum sebenarnya bukan hanya yang di atas, tapi yang di bawah, di dalam tanah ini juga termasuk arkeolog. Tadi kita udah lihat the sunny side di bagian yang bermatahari di sekitar gereja. Itu tempat dikuburnya orang-orang yang middle class, juga anak-anak kecil. Dan yang bagian the dark side, di bagian gelap gulita, yang di bagian yang nggak kena matahari, itu di sini, yang di tempat ada Vespa, ada sepeda-sepeda. Ini dulu adalah bawahnya kuburan untuk orang-orang yang kismin. Mereka dikuburnya di sini juga. Ya, anak-anak kecil, anak-anak yatim piatu juga semua campur-campur, mereka dikuburnya di sini. Jadi di yang tempat orang itu jalan itu. Jadi waktu sama yang tadi di bagian di sebelah sana, yang di bagian di the sunny side-nya, waktu dibangun, waktu ini dibongkar untuk galian gas, listrik, macam-macam. Jadi banyak diketemuin tengkorak. Jadi kira-kira di sekitar gereja ini 10.000 gitu. Jadi banyak sekali. Jadi ini bagian the dark side. Orang kalau kita nggak punya duit itu, jadi kita kena diatur ya. Jadi kita nggak bisa milih nasib orang kismin tuh begitu. Jadi mereka dikuburnya di bagian sini. Ini gedung tempat nimbang keju. Di sampingnya ada gedung Hotel de Salem. Hotel de Salem adalah hotel pertama di Belanda. Oke, tingginya hampir sama ya kira-kira. Sekarang kita deketin. Di samping gedung de Salem ada relief kayak gini, salemnya kurang happy ya, mulutnya ke bawah, ada tulisannya di bawahnya Niteho Nitela, jadi tahunnya 670. Pada waktu itu Willem Witbooi yang punya Hotel de Salem, dia pengen hotelnya tuh setinggi gedung ini, gedung tempat timbangan ini. Itu. Jadi karena itu maaf, koreksi, bukan William, Anthony Witbooi nggak happy karena itu dia bikin relief salemnya nggak happy gini. Tapi dia berusaha gitu, makin lama makin terus diskusi, pengen, akhirnya boleh diizinin sama pemerintah Gouda. Karena itu dia bikin lagi salemnya ketawa di atas, kelihatan nggak? Oke, itu ceritanya mengenai Hotel de Salem di Gouda.
Jadi sekarang nggak dipakai hotel lagi, tapi disewain. Teman kerja saya ada yang nyewa di situ. Di bawahnya juga tempat kafe apa restoran gitu ya. Ini tempatnya beautiful people di Koda. Hai. Jadi banyak tempat kafe-kafe sini yang enak, tapi Hotel de Salm itu paling top of the pop ya. Cafe sentral juga bagus, di dalamnya ada lukisannya Art Deco. Ini suasana hari Sabtu pasar. Nederland is mooi. Kalau begini bagus ya. Ini karena Melk Slot di dekat rumah saya, jalan menuju ke rumah saya. Enak nih kalau musim gugur gini, orang pada jalan-jalan, suami istri gandengan, opa sama oma jalan-jalan sama cucu-cucunya, lihat-lihat kiri kanan, mungutin daun. Ya sini simpel-simpel gitu, enak menikmati lingkungan murah meriah. The Golden Leaves ya, bukannya The Golden Girls kayak saya. Golden Leaves warnanya gold finger. Bagus apa enggak? Bagus ya. Belajar main skats ya. Oke, thank you, have a nice day. Dah.